belajar tentang pecahan. Nah, kalian masih ingat materi pecahan dulu waktu di kelas 3? Nah, sebelum masuk ke pecahan senilai, anak-anak marilah terlebih dahulu kita mengingat kembali materi pecahan yang sudah pernah kalian terima di kelas 3 dulu. Simak penjelasan Ibu ya. Nah, misalkan Ibu mempunyai pecahan 1/2. Angka 1 disebut pembilang, yaitu yang bagian atas. Sedangkan yang bagian bawah, angka 2 itu disebut sebagai penyebut. Nah, misalkan Ibu memiliki sebuah persegi yang dibagi menjadi 4 bagian sama besar, dan ada 1 bagian yang diarsir. Maka bagian yang diarsir dapat dinyatakan sebagai pecahan 1/4 atau 1 bagian dari 4 bagian keseluruhan. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu anak-anak sering menjumpai penerapan dari materi pecahan. Misalnya saat membeli pizza. Dalam satu loyang pizza biasanya dibagi menjadi beberapa bagian atau slice yang sama besar. Nah, itu adalah penerapan pecahan. Kemudian misalnya ketika Ibu memiliki kue dan dibagi menjadi beberapa bagian yang sama besar, itu juga merupakan penerapan pecahan. Nah, sudah ingat ya tentang materi pecahan? Oke, kalau begitu kita akan belajar ke pecahan senilai. Selamat menyimak. Nah, misalkan Ibu memiliki sebuah kertas origami, lalu Ibu memotongnya menjadi 2 bagian sama besar. Maka masing-masing potongan kertas origami tersebut menjadi bagian yang sama besar, yaitu 1/2 atau setengah. Nah, misalkan yang 1 bagian Ibu bagi lagi menjadi 2 sama besar. Apakah potongan kertas di bagian kiri dan bagian kanan sekarang juga sama besar? Potongan kertas di sebelah kiri dinyatakan dalam pecahan 2/4. Kenapa bisa penyebutnya 4? Karena jika kertas yang sebelah kanan ini kita potong menjadi 2 bagian lagi yang sama besar, maka kita akan mendapatkan potongan kertas kecil ini sebanyak 4 buah. Nah, di sebelah kiri ini ada 2 buah potongan kertas kecil. Dari keseluruhan tadi jika digabung, jika ini dibelah, digabung berarti ada 4. Jadi, pecahan ini dinyatakan sebagai pecahan 2/4. Nah, anak-anak, jika kita bandingkan besarnya, ternyata potongan kertas di bagian kiri yang tadi ada 2 potongan kecil dan potongan kertas di bagian kanan besarnya sama. Artinya apa? Artinya adalah ternyata 2/4 itu nilainya sama dengan 1/2 atau setengah. Jadi, potongan kertas di sebelah kiri yang tadi sudah dibagi menjadi 2 potongan kecil sama besar juga bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan 1/2 atau setengah. Inilah yang disebut sebagai pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan-pecahan yang bernilai sama atau pecahan yang nilainya tidak akan berubah walaupun pembilangnya dan penyebutnya dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Sesuai definisi, maka cara menentukan pecahan senilai adalah dengan mengalihkan atau membagi penyebut dan pembilang dengan bilangan yang sama. Perhatikan contoh berikut.
Carilah pecahan yang senilai dengan 3/5. Nah, di sini Ibu mengalihkan pembilang dengan angka 2 dan penyebut dengan angka 2 juga. Jadi di sini Ibu mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, yaitu 2. Hasilnya adalah bagian pembilang 3 kali 2, 6. Bagian penyebut 5 kali 2, 10. Jadi pecahan 3/5 senilai dengan pecahan 6/10. Nah, 3/5 tidak hanya senilai dengan 6/10, tapi juga 12/20. Kenapa? Nah, di sini Ibu mengalihkan pembilang yaitu 3 dengan bilangan 4 dan penyebut 5 dikalikan 4. Jadi Ibu mengalihkan penyebut dan pembilangnya dengan bilangan yang sama, yaitu 4. Hasilnya adalah 12/20. Di sini dapat kita simpulkan bahwa 3/5 senilai dengan 6/10 senilai dengan 12/20. Jadi anak-anak di sini bebas mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan berapapun. Yang penting bilangannya itu sama. Misal dikalikan 5 boleh, dikalikan 10 boleh. Kalau dikalikan 5 berarti kan 3 dikalikan 5 per 5 dikalikan 5. Hasilnya adalah 3 dikali 5, 15 per 5 dikali 5, 25. Jadi pecahan ini 3/5 itu juga senilai dengan 15/25. Jadi pecahan yang senilai dengan 3/5 tidak hanya satu ya anak-anak, tapi bisa banyak, yaitu dengan mengalihkan dengan bilangan yang sama. Yang dikalikan apa? Pembilang dan penyebut. Nah, misalkan ada contoh lagi, carilah pecahan yang senilai dengan 12/16. Di sini kita akan mencoba menyelesaikannya dengan membagi bagian pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Nah, di sini anak-anak harus mencari bilangan yang bisa membagi 12 dan 16, tapi tidak boleh angka 1 ya. Nah, bilangan yang membagi 12, yang dapat membagi 12 dan 16 adalah 2. Jadi bagian pembilang Ibu bagi 2, hasilnya 6. Bagian penyebut Ibu bagi juga dengan bilangan 2 karena bilangannya harus sama. Jadi hasilnya 8. Jadi pecahan 12/16 itu senilai dengan pecahan 6/8. Nah, anak-anak coba dicek lagi. Kira-kira 6/8 masih bisa kita sederhanakan atau tidak? Masih adakah bilangan yang bisa membagi 6 dan 8 kecuali 1? Iya betul, ternyata pecahan 6/8 masih bisa kita sederhanakan lagi. Karena ada sebuah bilangan yang bisa membagi 6 dan 8, yaitu 2. 6 masih bisa dibagi 2, hasilnya 3. 8 masih bisa dibagi 2, hasilnya 4. Jadi kesimpulannya 12/16 itu senilai dengan pecahan 6/8 dan senilai juga dengan pecahan 3/4. Kalian masih bisa kok mencari pecahan senilai lainnya. Misalnya dengan mengalihkan pecahan 12/16 dikalikan 2. Seperti contoh di atas tadi ya. Nah, jadi anak-anak bisa mencari pecahan senilai dengan cara mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Sampai di sini sudah jelas ya. Nah, anak-anak, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.